Ya, kami mengucap syukur kepada Engkau. Begitu sungguh luar biasanya Engkau masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas waktu yang luar biasa sehingga kami di dalam tim Korabu ini bersatu hati Tuhan untuk datang kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Terimalah ucapan syukur kami ya Bapa. Engkau Allah yang layak kami sanjung dan kami sembah. Ya Tuhan, jamah setiap kami dimanapun saja kami berada. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dan kami percaya lawatan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kami, di dalam zona Zoom ini ya Bapak. Dan kiranya tangan Tuhan juga mengurapi teman-teman kami yang belum bisa sempat bergabung pada pagi hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan bimbing mereka. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bu Kim. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu saat ini. Mari nyanyikan sekali lagi, saat ini, saat ini, saat Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanku ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Yesus. Mari saja kita sembah Tuhan bersama-sama. Oh, Rabasikiara Lamayara Lamayara Lama. Kami sembah Kau Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan di hadapan-Mu saat ini. Kami satukan hati kami di mana-mana tempat kami berada, tapi roh kami menyatu untuk menyembah-Mu ya Aba. Oh, Rabasikiara Labatakara Labayara Labayara Lama. Engkau yang layak disembah. Oh, saat ini saat yang indah kami memuji-Mu. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang kudus. Kudus nama-Mu Tuhan. Oh, Rabasikiara Labatakara Labalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Kurabasikiara Labatakara Labalaba. Bisa di-cut. Bapa, memang benar Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam segala keberadaan kami. Yang sedih Tuhan berikan pengharapan. Yang sekarang Tuhan cukupkan bahkan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya kasih Tuhan nyata di dalam hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berikut silakan lagu kedua. Kemudian setelah lagu kedua kita buka. Bu Budi suaranya kecil deh Bu Budi. Oh gitu. Kalau gini jelas nggak ya? Jelas. Oke. Lagu pujian kedua silakan Kim. Semuanya suka kita maaf hari ini ya, Mbak. Ini yang ketiga Kim. Ya. Kim. Ini yang ketiga sayang. Oke. Saya. Semuanya maksud. Bentar ya Bu, ininya hang. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung
berdaya di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya, segala perkara ku tanggung dalam di dalam kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Baik Ibu-Ibu, kita buka ruang kesaksian. Betapa luar biasanya Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan kepada kita, pada suami kita, anak-anak kita dalam perlindungannya. Sekalipun seandainya ada yang kurang berkenan di dalam hati kita, di dalam pola pikir kita, apa yang kita hadapi, nggak sesuai, begitu sangat menyakitkan hati kita. Ucapkanlah bersyukur bahwa Tuhan sangat baik buatku. Karena itulah kekuatan kita, Ibu-Ibu. Itulah yang menopang kita, kata-kata yang positif, kata-kata firman, bangun di dalam setiap diri Ibu-Ibu. Dan siapa saja yang melihat begitu luar biasanya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada ibu-ibu, silakan aku buka waktu ruang kesaksian ini. Kayaknya harus kutunjuk deh. Ayo semangat. Keluarkan senyumnya. Ayo foto Kim, kita senyum semua, katakan haleluya. Buka open mute. Open mute Kim. Haleluya. Haleluya. Maksudnya buat gaya biar kita nggak vakum gitu. Jadi nanti Kim buat foto ya, Kim buat screenshot apa bagaimana lah. Yuk dengan gaya masing-masing. Haleluya, haleluya, terserah ya. Oke. Yuk 1, 2, 3. Haleluya. Ya silakan Bu. Ibu Meli coba, mungkin siapa tahu ada pengalaman bersama Tuhan yang sangat luar biasa. Belum ada Bu Budi. Ayo silakan, siapa yuk? Yang lain aja dulu. Belum. Bu Yuni.
Monggo Bu Yuni. Bu Yuni. Halo. Aloha, Bu Yuni. Belum ada ya? Suaranya Bu Yuni. Bu Hah? Yuni belum, suaranya belum Bu Yuni. Aloha, Bu Yuni. Udah Dewi aja dah, Dewi aja. Ayo Dewi, pasti banyak gitu. Halo, siang ibu-ibu semua. Ya, Saya Wi. Salam. Shalom. Ya, kalau saya ini mau menceritakan tentang hal yang saya dapat hari ini ya. Tapi ini bukan tentang saya. Jadi sometimes saya merasa pagi ini saya melihat story teman saya, kebetulan ibu-ibu. Jadi teman saya itu luar biasa aktif di IG gitu ya. Eh, hari ini dia memposting apa ya? Intinya saya ngambil kesimpulan gini. Sometimes manusia tuh kita tuh memang kecil ya. Kita kalau boleh ada sampai saat hari ini benar-benar semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena hari ini dia posting suaminya kena cancer langsung udah gitu cancernya cancer yang langka yang di otot ya. Di otot langsung stadium 4 ibu-ibu. Saya baca story-nya dia tadi pagi dan kayaknya gimana ya, mereka kelihatan happy gitu ya, kelihatan happy. Kayaknya mereka, karena mereka sering sharing di IG gitu, jadi saya melihat kayaknya mereka udah menyusun rencana-rencana ke depan gitu ya. Tiba-tiba mereka, kemarin sepertinya IG itu di-share mengetahui bahwa, suaminya tuh terkena sakit itu. Gimana ya, saya, ngelihatnya tuh saya sedih sekali juga ya. Saya sampai, apa ya, saya tidak bisa terbayangkan apa yang sudah mereka rencanakan, apa yang sudah mereka impikan gitu, mungkin skala jangka panjang, tiba-tiba itu seperti hancur ya, ada kesedihan, ada kemarahan gitu yang ditulis di IG itu, tapi dia membesarkan hatinya bahwa kita punya Tuhan, setiap kita punya Tuhan, jadi, dia berusaha untuk tegar menerima semuanya. Jadi yang saya ambil dari situ adalah memang manusia itu dengan segala kemampuan yang kita miliki, terkadang memang kita kecil, begitu Tuhan izinkan sesuatu hal seperti itu terjadi, itu udah benar-benar di luar kuasa manusia ya. Manusia boleh punya ini itu gitu ya, tapi pada saat Tuhan sudah mengizinkan hal yang kayak gitu, kok saya rasanya gimana ya? Saya menitikkan air mata saya sih hanya itu. Jadi intinya kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan apapun rencana-rencana kita ke depan tuh kita serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan agar kita bisa jangan apa ya, intinya senantiasa berlindung. Ya kita hanya bisa berlindung dan berdoa sama Tuhan. Tiada yang lain, harapan kita hanya Tuhan Yesus semata. Itu aja Ibu-ibu dari saya, makasih. Luar biasa. Menguatkan banget ya, Dewi. Sungguh apa ya? Memang kita itu sudah direncanakan. Kadang-kadang yang nggak kita rencanakan tiba-tiba blek gitu kan, kita juga shock. Nah, itulah kekuatan firman Tuhan dalam segala perkara, kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan. Jadi memang tanpa Tuhan Yesus kita pasti udah yang ada perkataan jelek, hati kita, auranya kita jadi negatif, dan kita teramat sangat tidak berdampak terutama. Ya, saya rasakan pasti begitulah. Ibu-ibu pasti di dalam menghadapi gelombang rumah tangga juga up and down gitu kan. Tidak mungkin tidak menghadapi suatu kerikil apapun. Kalau seandainya itu tidak terjadi pada ibu-ibu, ini bukan saya nakut-nakutin ya. Rasanya pengalaman bersama Tuhan itu nggak greget gitu. Begitu kita di atas di ambang nol,
tangan kita hanya bisa berangkat sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di situ mujizat Tuhan itu terjadi. Dan itu sering saya mengalaminya. Amin. Dan nggak mudah gitu, nggak mudah bagi kita secara manusia. Daging itu maunya nyaman, maunya enak, semua ada. Mau beli ini ada, mau beli itu ada, rumah ada, semua ada. Tapi begitu di dalam segala kehampaan kita, kecilnya kita, begitu kita rasakan kuasanya nyata. Itu kalau semoga apa yang saya rasakan ini juga bisa menguatkan kita semua. Iya, ya. Amin, amin, Bu. Iya, betul. Karena memang saya beberapa hari, jadi saya ngelanjutin apa yang Dewi ceritakan itu memang sama saya, jadi saya yang jadi sharing ini, bukan ibu-ibu jadi. Nggak apa-apa, Bu Budi, ayo. Jadi awal gini, di bulan Juni, di bulan Juni lalu saya mengalami hal yang shock banget. Dan di situ dalam tanda kutip ibaratnya dalam kondisi kayak gini, saya pun dihadapkan kepada masalah yang tuh mau makan apa hari ini gitu. Tiba-tiba Tuhan itu pemeliharaannya tuh luar biasa. Bisa gitu loh. Tuhan kirim satu brek gitu. Makanan Bapak Ibu. Ibu-ibu. Saya sampai bingung. Ini bisa sampai seminggu ke depan Tuhan. Aku sampai merinding. Betapa Tuhan pelihara saya. Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan. Walaupun kami salah mengambil keputusan sebagai manusia, bukan tidak berdoa, no. Kita berusaha berdoa, tapi Tuhan kan memberikan goodwill-nya kepada kita. Ternyata salah, kedebak. Tapi kita harus di dalam kedebak-kedebuknya kita, tapi tetap harus berusaha untuk bangkit. Karena di situ mujizat Tuhan nyata. Kalau kita nyaman, pasti. Bukan berarti itu bukan Tuhan tidak mengasihi kita, enggak. Tuhan pelihara ibu-ibu dalam kenyamanan itu semua privilege yang Tuhan kasih kepada kita. Amin. Itu sangat luar biasa. Jadi tetaplah dalam kenyamanan itu kita harus waspada. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena si iblis sedang mengintai setiap anak Tuhan. Karena iblis bukan membunuh. Kita salah, kita dibunuh. Bukan begitu cara kerjanya. Memutar otak. Respon apa yang kita hadapi. Itu itu saya hanya berbagi pengalaman Ibu. Ya, demikian dari saya, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya, amin. Kita buat lagu berikutnya, Kim, yang memberikan sukacita. Di dalam segala kesesakan pun kita tetap bersukacita. Silakan, Kim. Semua yang bersuka-cita malam hari ini, amin. Siap menari buat angkat jempolmu tinggi-tinggi. Kamu menari bersama. Come on. Hey, 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 hey. Ayo joget ibu-ibu, silakan kita bersukacita bersama Tuhan. Yuhuu. Allah ada di dalam hidup mencari dia berani.
Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari, bukan menari, kan menari, kan menari, bukan menari, kan menari. Di dalamku, bukan menari, bersinar menari. Allah ada di dalamku, bukan menari. Angkat cepat meninggi-tinggi sekali lagi buat Tuhan kita. Hai, hai, hai. Bukan menari, tidak menari. Bukan menari, tidak menari. Bukan menari, seperti tak menari. Haleluya, haleluya. Oke, sekarang kita waktunya mendengarkan firman yang disampaikan Ibu Ina. Oke, thank you Bu Budi, thank you Ibu semuanya. It's merah membara kita hari ini ya. Oke, Ibu sebentar kita mau adakan sebelum mengadakan pengumuman dari jurinya. Nanti jurinya masuk Ibu Yola dengan Ibu Jenny akan masuk bersama kita setelah kita selesai core, yaitu selesai kita minggu ini, di minggu terakhir ini kita ada radikal mentoring bersama grup ya. Jadi ini tetap harus diadakan, nggak bisa. Jadi kita akan adakan radikal mentoring. Ya, mulai kita mau berdoa dulu ya Ibu ya semua, sudah bersatu hati. Tuhan, terima kasih buat kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti core melalui Zoom ini ya Bapak. Terima kasih untuk ibu-ibu yang luar biasa yang sudah sangat mensupport di Core Women Rabu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu semua dengan kasih dan sukacita melimpah, dengan kesehatan yang melimpah, dengan anugerah berkat blessing yang melimpah buat ibu-ibu semua Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sharing firman-Mu sebentar, Tuhan berikan hikmat pada kami, supaya kami mengerti akan maksud Tuhan, supaya kami boleh lebih dewasa dalam Tuhan, lebih mengerti akan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, tema kita di Radikal Mentoring ini judulnya tentang karakter ilahi. Nah, Ibu tahu karakter, bahwa kalau dimaksud dengan karakter, yaitu dalam pribadi kita masing-masing itu merupakan secara perilaku manusia ya, perilaku kita secara manusia, secara sosial, secara moral dan politik yang dapat diterima oleh mayoritas orang yang di dalamnya. Itu karakter ya, yang ada menempel di dalam hidup kita. Tunggu dulu, sebentar. Nah, sekarang kalau karakter ilahi itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan karakter ilahi adalah komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan telah berbicara melalui hati nurani, melalui Alkitab, dan kehidupan pribadi Yesus ketika di dunia. Tidak peduli berapa biaya atau pengorbanannya. Ya itu dia. Jadi karakter Tuhan itu, karakter ilahi itu komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Jadi komitmen kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan berbicara melalui hati nurani kita, melalui Alkitab, ya, melalui kehidupan pribadi ketika Yesus ada di dalam dunia ini, gitu ya. Nah, secara nggak sadar, ya, secara sadar atau tidak sadar, di dalam dunia ini kita sudah membuat kita dapat membedakan
mana yang benar dan salah ya Ibu-ibu ya. Setiap hari kita hidup di dunia ini bergaul ya dengan teman-teman ya. Terus kita bergaul dengan TV, menonton TV gitu ya. Ada hal-hal yang tidak menunjukkan karakter ilahi gitu ya. Akhirnya kita akan percaya bahwa apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itulah yang benar. Karena Anda percaya hal ini. Karena Anda percaya hal salah ini adalah kebenaran, maka Anda juga bertingkah laku, berkata-kata, bahkan berdoa berdasarkan karakter yang salah. Ya, nah, berikut adalah ciri-ciri ketika meninggalkan karakter ilahi. Ya, jadi di sini maksudnya gini loh Ibu. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, ya kita tuh udah diperkenalkan dengan hal-hal karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita nonton TV, ketika kita berteman, kita bergaul, ya itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pastinya gitu lah. Nah, mari kita mau lihat ciri-ciri apa ketika kita meninggalkan karakter itu. Ya, yaitu satu, tidak mau menjalankan apa sih yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab. Kita seringkali ada excuse dalam firman Tuhan. Ya, dari ketika ada firman Tuhan, kita seringkali excuse kita tidak mau menjalankan gitu loh. Apa sih yang perintah Tuhan gitu loh. Ya. Contohnya yaitu kita contohnya bahwa tidak mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Contohnya ini ya. Kita tahu nih Bu, korupsi berdosa gitu loh kan. Kita tahu nih, tapi kita seringkali ya kita lakukan tanpa kita sadar sedikit-sedikit, nggak apa-apa lah Tuhan, apalagi zaman seperti ini gitu loh ya. Kita mau dalam hal berbisnis, kita sogok-mensogokkan ya, itu hal biasa menurut hal-hal seperti itu. Tapi di dalam dunia itu hal biasa, tetapi secara Tuhan, secara karakter ilahi, hal itu kita tetap tidak diperbolehkan gitu loh ya. Itu loh, jangan dijadikan korupsi itu excuse, nggak apa-apa lah, kalau enggak nanti nggak masuk dong bisnis aku gitu loh, nggak masuk dong usaha ini loh aku gitu. Jadi ngerti kan Ibu ya, maksudnya ada hal-hal excuse ini yang kita tetap kita harus katakan tidak boleh kalau memang kita mau melakukan kehendak karakter ilahi dalam hidup kita. Nah, ya itu. Kedua juga, misalkan buat anak-anak kita ya, mungkin kita harus perhatikan juga ya Ibu ya, free sex. Ya, zaman sekarang anak-anak mungkin kalau jam kita ya udah enggak ya, tapi zaman anak sekarang cuek gitu loh Bu. Maksudnya nggak apa-apa mereka hidup berteman, ya maksudnya ya ibu-ibu mungkin sering kali lihat lah ya anak-anak muda sekarang itu gimana mereka berpacaran. Nah, bagaimana cara kita untuk memperkenalkan, mengajarkan anak-anak kita mempunyai karakter-karakter ilahi. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kedua, tidak mau membayar harga untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini dua. Kita tidak mau membayar. Nah, harusnya kita harus lakukan bahwa kita harus, karena kita sudah mempunyai karakter ilahi, kita harus meninggalkan, kita harus membayar harga, Ibu. Sudah tahu nih, Ibu contohnya, sudah tahu bahwa ada atasan dalam pekerjaan memberikan perintah yang membuat kita berdosa. Namun tetap kita lakukan dengan alasan takut pekerjaan kita hilang. Jadi ada bos kita, misalkan kita disuruh suatu perintah oleh bos kita untuk melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi seringkali kita melakukan apa ya? Melanggar gitu. Kita nggak mau bayar bahwa ini kan perintah bos. Kalau enggak nanti gimana? Seperti gitulah contohnya. Ya, sudah tahu gitu bahwa mabuk itu dosa, tapi kita tetap aja mau mabuk gitu. Kita tidak mau membayar harga bahwa saya tidak mau mabuk. Hal-hal ini bahwa hidup saya ini adalah kudus, tubuh saya ini adalah bait Allah gitu loh. Untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Jadi kita harus bayar. Memang mungkin ya Ibu kayak minum minum-minuman yang memabukkan itu mungkin enak gitu loh ya. Tapi bisakah kita untuk berkata tubuh saya adalah bait Allah. Saya mau membayar harga bahwa saya tidak akan belajar untuk tidak minum seperti yang Tuhan tidak kehendaki gitu loh. Contohnya seperti itu. Seperti itu ya Ibu ya. Kalau salah tolong nanti dikoreksi buat kita ya. Nah, itu dia lah ciri-ciri ketika kita meninggalkan karakter ilahi. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah meninggalkan karakter ilahi ini dalam hidup kita? Apakah kita mau? Apakah kita sudah melakukan itu loh, bahwa tidak membayar harga? Apakah kita mau ada excuse dalam hidup kita? Oh, nggak apa-apa
apa, kalau enggak nanti kita kasih, ya tadi contohnya itu, sogokan-sogokan, atau kita mau hidup kita seenaknya, hidup kita gitu. Karena hidup saya mau apa terserah saya dong, kamu nggak bisa gitu. Ya, itu kan salah. Itu Tuhan sudah membayar kita loh, dengan mati di kayu salib. Dan kita harus membayar harga, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Ayo kita pakai, supaya hidup kita mencerminkan karakter-karakter ilahi gitu loh ya Ibu ya. Seperti itu ya, seperti ya yang itu. Nah, kedua, mengapa sih karakter ilahi itu penting dalam hidup kita anak-anak Tuhan gitu loh. Kenapa itu penting? Jangan sampai Ibu nanti seringkali Ibu mendengar kata-kata orang Kristen kok begitu ya gitu loh. Identitas kita anak Allah tidak dapat terlepas dari pandangan sesama terhadap tingkah laku kita. Karakter kita sehari-hari akan mencerminkan apa pandangan orang terhadap Yesus. Apa Yesus layak dihormati? Apa Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengasih? Dan lain sebagainya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita ingin berkeinginan untuk menyenangkan Dia melalui karakter kita, ayo kita lakukan gitu loh. Kita belajar. Tuhan itu mau kita ada karakter dalam hidup kita. Jadi ayo kita mau dari sini, jadi ayolah kita melakukan yang Tuhan mau. Karena kan dibilang tadi, dikatakan jika ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan berkeinginan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Melalui apa? Melalui karakter-karakter yang karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Jadi itu kita perlu, pentingnya jangan sampai kita dijadikan katakanlah kok orang Kristen seperti itu. Tapi kita mau mengasihi Tuhan. Jangan sampai, maaf ya, kok kamu orang Kristen tapi kamu kelakuannya masih seperti begitu gitu loh. Maksudnya nggak bagus gitu loh. Kamu kan orang Kristen. Jangan dalam hidup kita tercap seperti itu gitu loh, maksud aku Bu. Jangan tercap seperti itu. Tapi kita mau belajar, Ibu-ibu, Tuhan tuh udah mengasihi kita. Apa balasan kita gitu. Ayo kita belajar, kita mau mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, tadi dikatakan kalau jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tuh ingin mau apa? Mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dong belajar menyenangkan hati Tuhan. Dengan tadi caranya apa? Ayo melalui karakter-karakter Tuhan yang ada dalam hidup kita ini. Karena kita kan masih ada hidup di dalam dunia ini. Supaya hidup di dalam dunia ini, kita ini mencerminkan karakter Tuhan. Ya, karena begitu pentingnya karakter, Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan ingin kita memiliki karakter yang semakin lama menyerupai Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Ibu, tadi bilang kata Roma 8 ayat 12, bahwa semua orang yang dipilih Tuhan, dari semula dipilih Tuhan, itu kita adalah merupakan, kita ini adalah gambaran Tuhan. Jadi kalau gambaran Tuhan jangan sampai salah. Jangan sampai gambaran Tuhan Yesus, gambaran hidup sebagai orang Kristen itu salah dalam hidup diri kita. Ya, jangan sampai nanti Ibu dikatakan, orang Kristen, itu jangan sampai salah. Nanti Tuhan yang telah mati bagi kita itu sia-sia dengan karakter yang ada dalam hidup kita kalau hidup kita tidak mencerminkan karakter Tuhan. Maksudnya seperti itu ya Bu ya. Jadi hendaknya kita mencerminkan kasih Tuhan. Ayo kita pakai hidup kita ini ya, karena kita sudah dipilih Tuhan. Ketika kita dipilih Tuhan dari semula, kita sudah direncanakan dari Tuhan dari semula, dari sebelum kita lahir, dari kandungan ibu kita sudah dipilih Tuhan. Jangan sampai ketika kita dipilih Tuhan, dijadikan Tuhan, kita menjadi melakukan kehendak diri kita sendiri. Tapi kita belajar. Saya tadi katakan juga kita belajar. Mungkin kita nggak bisa, tapi kita belajar untuk belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk menyenangkan karakter hati Tuhan. Karakter Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saya belajar gitu. Mungkin nggak mudah, tetapi kita belajar untuk pelan-pelan gitu ya. Sebaliknya ya, tanpa karakter ilahi, maka Tuhan akan didukakan. Dan manusia akan saling menghancurkan untuk memenuhi ego-egonya. Jadi kalau tanpa karakter ilahi dalam hidup kita, ya tanpa karakter
dalam hidup kita, maka Tuhan akan didukakan. Jadi Tuhan akan sedih gitu loh. Percuma dong Tuhan mati buat kita, sia-sia gitu loh. Jadi jangan sampai hidup kita menjadi mendukakan hati Tuhan, tetapi kita belajar untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan dan saling hidup menghormati, saling support mensupport ya. Jangan memenuhi keinginan hidup kita sendiri. Sekarang kita sebagai pria dan wanita ya, sepasang pria dan wanita yang terlihat romantis dan memiliki banyak kesamaan, ya, tanpa karakter ilahi, maka semakin lama akan sering ribut. Nah, seperti contohnya suami istri, ibu-ibu. Kalau kita suami istri telah ditentukan Tuhan, kita belajar mempunyai karakter ilahi dalam hidup kita, dalam suami istri kita. Kalau kita tidak mempunyai karakter, kita akan terjadinya, kalau kita mempunyai ego dalam suami istri, itu akan akan sering terjadinya keributan, ya. Jangan hidup kita itu untuk ego kita, tapi belajar dalam hubungan suami istri itu mempunyai hubungan yang saling mengasihi gitu lah. Jadi harus ada saling mengasihi dalam keluarga kita, dalam suami dan istri kita bersama-sama gitu ya Ibu ya. Bagaimana sih cara membangun karakter ilahi? Nah, bagaimana caranya kita membangun karakter ilahi itu dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Tadi akan ada tiga langkah. Bagaimana caranya? Satu, membangun kehidupan doa yang konsisten. Ya, jadi Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, menuliskan bahwa muliakanlah. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan bahwa memuliakan Allah, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kita harus membangun hubungan kehidupan doa yang konsisten. Kita harus melekat dalam Tuhan. Ya, kalau kita terlepas dari Tuhan, nggak melekat, nggak ada hubungan, nah, takutnya nanti itu kita bisa dengan egonya kita. Maka itu kita perlu mempunyai hubungan yang erat bersama dengan Tuhan gitu loh. Ya, Yohanes 15 ayat menunjukkan tadi, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kita akan berhasil dan kita akan menghasilkan buah yang banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 juga menuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Istilah buah itu adalah buah-buah kasih tadi itu adalah atribut daripada karakter Kristus. Jadi buah itu adalah karakter Kristus. Jadi hendaklah supaya tadi buah-buah itu yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Ya. Kedua, tadi ini jadi kita belajar untuk membangun kehidupan yang terus ya. Kedua, memutuskan untuk memilih yang benar. Tuhan telah memberi kita kehendakan bebas untuk memilih melakukan yang benar maupun yang salah. Ketika kita memutuskan untuk melakukan kebenaran, keputusan tersebut akan menjadi gaya hidup. Dan gaya hidup akan membentuk karakter kita. Mungkin Anda bertanya, Tuhan, aku mau melakukan hal yang benar, namun aku tidak bisa. Aku tidak dapat mengontrol mulutku untuk berkata kasar. Aku tidak dapat lepas dari dosa seksual. Aku tidak dapat berhenti mabuk dan sebagainya. Jika merasa tidak bisa melakukannya, kuncinya adalah agar kita memilih apa? Untuk memutuskan yang benar bukanlah hanya berasal dari diri sendiri. Kuncinya adalah kita perlu membawa kepikiran, kehendak dan emosi yang emosi Anda di bawah pengaruh Roh Kudus yang hidup di dalam diri Anda. Anda harus kembali lagi tadi ke poin yang pertama, yaitu apa? Ke poin membangun kehidupan doa.
yang komitmen. Jadi maksudnya di sini gitu kita memilih untuk yang benar. Kalau misalkan kita nggak bisa memilih yang benar, tadi maksudnya kita minta pertolongan Tuhan untuk pastinya meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk kita bisa memilih yang benar. Memang kita nggak bisa memilih benar sesuai, maksudnya di sini memilih yang benar yang baik-baik itu memang kita nggak bisa. Tetapi kita belajar untuk meminta pertolongan dari Tuhan, memilih dalam arti yang benar nih bukan berarti yang jangan salah paham nih maksudnya. Memilih yang benar itu maksudnya itu di sini bahwa kita tadi itu mungkin yang tadi bilang saya tuh nggak bisa kalau enggak minum atau nggak bisa kalau enggak saya nggak ngerokok gitu ya. Itu mungkin kan salah, tapi kita kan harus belajar untuk memilih yang benar bahwa itu tidak boleh. Nah mungkin tadi dikatakan mungkin itu nggak bisa, susah, tapi kita belajar minta tadi pertolongan daripada yang poin pertama bahwa minta pertolongan Tuhan dalam hal ini Roh Kudus meminta membantu menolong kita gitu loh. Jadi kita harus ada hubungan komitmen doa yang komit, mempunyai hubungan yang melekat dengan Tuhan. Seperti itu gitu loh ya. Seperti itu Bu ya. Jadi memutuskan untuk memilih yang benar. Memilih teman misalkan juga dalam arti yang benar. Mungkin bukan berarti teman itu nggak benar, bukan gitu ya. Tetapi kita belajar untuk memilih yang benar gitu nah. Nggak gampang, sekali lagi tadi di hal ini tidak gampang, tetapi minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus tadi itu kita belajar untuk melekat dalam hadirat Tuhan, yaitu berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, memilih mentor rohani yang memiliki karakter ilahi. Kita dapat belajar mengenai karakter ilahi dari ibadah, dari buku-buku gitu ya. Kita belajar tuh mengerti tuh karakter-karakter ilahi mana sih yang benar gitu ya. Bisa juga kita mempunyai seorang mentor yang dapat mensupport kita, mendukung kita gitu ya. Yang pasti mentor rohani gitu ya, yang memiliki karakternya pasti karakter ilahi. Di dalam meskipun tadi sebelumnya meskipun mentor itu pun tidak menjamin Ibu-ibu karena seorang mentor pun itu adalah manusia. Ya, sekali lagi mentor pun adalah seorang manusia. Hamba Tuhan pun seorang manusia ya, tetapi kita bisa belajar sedikitnya dari karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan para mentor. Meskipun mentor itu sekali lagi mentor itu bukan satu-satunya yang terbaik gitu loh maksudnya. Ibu maksudnya ngerti ya Ibu ya, bukan sesuatu yang itu enggak karena seorang mentor pun bisa juga salah. Karena tadi mentor pun adalah manusia. Di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa yang bergaul dengan orang bijak itu pasti akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Maksudnya begini Bu, kalau kita mempunyai mentor, mungkin dibilang ini, kalau kita mempunyai mentor yang benar, kalau teman kita yang benar, mungkin kalau ketika kita menghadapi masalah, mungkin teman-teman mentor kita bisa memberikan mensupport kita dalam doa gitu loh ya. Meskipun tadi saya bilang seorang mentor pun mungkin bisa salah gitu ya Bu ya. Tapi ya itu dia hanya satu-satunya Tuhan gembala kita melalui Roh Kudus yang menjadi mentor kita satu-satunya. Dialah penolong kita yang luar biasa. Tetapi tidak salah kalau ketika kita memiliki seorang mentor yang mensupport kita, gitu Ibu ya. Gitu. Mungkin kayak saya, mungkin juga punya kita seorang pemimpin kita, mungkin orang terdekat kita, atau bisa juga orang yang terjauh kita, yang kita lihat dia sangat mensupport kita, mendukung kita dalam doa, mendukung kita di dalam segala hal, memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak gitu ya. Nah, itu pun boleh menjadi, tapi jangan menjadi patokan sekali lagi ya. Nah, beda dari memilih teman atau pengajar yang berkarakter ilahi dengan memilih teman atau mentor berkarakter ilahi. Jadi beda nih antara teman yang berkarakter dengan seorang mentor yang berkarakter. Teman atau pengajar tidak peduli dengan kehidupanmu atau masa depanmu. Ya, ini Ibu ya, dengar sekali lagi. Perbedaan nih antara teman yang memiliki karakter ilahi dengan memilih mentor tapi yang berkarakter ilahi. Mereka berkarakter loh ilahi dua-duanya.
Ya, tapi perbedaannya, teman atau pengajar tidak peduli dengan masa depanmu. Sedangkan mentor, dia akan memperdulikan kehidupanmu dan masa depanmu. Ya, mentor tuh lebih yang sangat erat banget dengan kita ketika kita memiliki seorang mentor ya. Dia bertujuan sampai panjang ke depan seorang mentor itu. Kalau teman sekedar just teman, semua saya rasa kita mempunyai karakter ilahi dalam hidup ini. Tapi apakah kita bisa menjadi seorang mentor yang berkarakter bagi teman-teman kita? Ya, itu yang kita belajar banyak sekali Ibu ya. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang berkarakter ilahi, temukanlah mentor yang berkarakter ilahi juga. Maka dia akan membimbing kehidupan dan masa depanmu sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, contohnya bahwa Yesus mementorin ke-12 muridnya, ya. Paulus mementorin Timotius, ya. Elia mementorin Elisa, Musa mementorin Yosua. Nah, itu dia contoh-contohnya seperti itu. Sekali lagi, Bu, jangan sampai salah dengan tafsiran seperti ini ya. Bukannya tidak boleh mempunyai seorang mentor itu baik banget, di mana kalau ketika kita mengalami masalah atau ketika kita down, mentor kita akan mensupport kita ya. Tapi memang jangan sampai mentor itu menjadi nomor satu-satunya, jangan. Mentor, tapi yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita adalah Tuhan kita ya. Juru selamat yang telah menolong kita. Tuhan itulah yang memberikan luar biasa pertolongan buat kita gitu ya. Nah, Ibu-ibu sebentar kita mau masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Kira-kira Ibu-ibu nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, kira-kira nanti discuss di dalam kelompok itu. Bu Kim, bahan discussnya sudah bisa di-share nanti supaya Ibu sudah oke. Nanti Ibu-ibu bisa discuss bersama-sama dengan teman-teman. Sekali lagi kalau memang ada masukan tadi atau apa, kira-kiranya Ibu-ibu boleh bersama-sama mendiskusikannya di dalam kelompok bersama. Oke, thank you Ibu semuanya. Berapa menit? Mungkin 20 menit aja ya Bu ya, jangan terlalu lama karena nanti kita ada acara lagi ya. Oke. Thank you Bu, makasih semuanya. Selamat join di grup. Diklik ya Bu, klik biru. Halo, Ci. Bu, ini di depan. Kan 3 karakter baik yang ada di diri Anda sesuai dengan firman Tuhan. Bu, udah masuk ini Cisuli. Udah masuk. Udah selesai Cisuli. Aku kok nggak ada ya? Haleluya. Lagi. Berarti udah selesai. Waduh, kita berarti banyak. Kim, aku mana Kim? Itu Gua hilang. Kim, gua nggak ada. Oh iya ya. Ada. Cici. Ada. Ada. Nggak ada di sini. Depan, sebelah kanan, paling udah ya. ya. Berarti udah nih kita masuk ini lagi ya, keluar kelas. Jangan bandel ya. Udah duduk masing-masing, duduk yang manis ya. Duduk yang manis. Baik Bu Guru, baik Bu Guru. Siap, Bu. Jadi kita mau belajar apa nih, Bu Guru? Ya. Anak-anak tadi udah masuk discuss kelas, jadi udah ngerti ya tentang karakter. Jadi kita murid-murid Tuhan memerlukan karakter ilahi ya. Jadi jangan sampai lupa. Kita tidak ada. Nggak muncul ya? Di mananya? Cisuli duduknya diganjel biar agak naik. Oh gitu. Nah, ampun. Oke, kita sekarang. ya posisi kepalanya doang. Berdiri aja posisi Ya, ibu-ibu selanjutnya yang pertanyaan yang belum kita bahas di ini deh ya masing-masing. Ya. Bagi kelompok. Kurang Jadi- ini waktunya. Sekarang cuma mau ditutup kita akan tutup di dalam ini sebentar ya, bahwa tanpa karakter ilahi kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan kita juga tidak dapat mengasihi sesama. Jadi begitu pentingnya karakter ilahi di dalam hidup kita ya Ibu ya. Jadi kita perlu mempunyai tadi 3 langkah itu ya, tetap ada dalam hubungan yang melekat sama Tuhan ya. Ya, terus harus memilih
yang benar dan memilih mentor rohani yang juga yang benar. Ya, yang pasti saya berharap kita mempunyai karakter-karakter ilahi di dalam hidup kita. Oke, sebentar saya akan Ibu Kim udah oke belum? Saya masukin Ibu Jenny sama Ibu Yola. Boleh Bu. Udah Boleh Bu. Belum doa kita Bu. Kita nggak doa dulu Bu. Oh, yuk kita doa ya Bu. Yuk siap. Ya kita berdoa. Biar cepat supaya nggak terlalu lama nanti. Ini Ibu semua udah pada masuk ya? Loh kok kita keluar lagi nggak di kelas lagi Bu Kim? Mau di kelas Bu. Di kelas Kim, biar senang Bu Kim, biar senang Bu Kim. Di kelas Bu Kim. Kan cakep tuh di kelas. Lebih bagus. Ini karena supaya lebih cepat kita doanya yang pasti cepat aja juga, bukannya apa-apa, supaya nanti waktunya nggak terlalu lama. Ibu yang lain mana? Ada berapa tadi? Udah semua 14. masuk? Udah semua. Tadi ada 15 deh saya lihat terakhir. 14 dari Ada awal. 14. 14 Bu. Dari awal. Tadi Ibu Juli udah masuk loh, keluar lagi ya? Nggak ada. Enggak, Ada, Bu. dari awal emang Dari awal nggak ada Bu. Ada pertengahan saya tadi. Itu Oke lah kalau saya gitu. Bu tadi masuk itu. Share Enggak, slide. tadi Juli ada masuk sebentar. Oh ada. Iya, Ada. Bu Juli. Ada tadi Bu Juli masuk. Ini Bu Yola udah masuk. Ya Bu Jenny-nya mana ya sebentar. Bu Jenny masuk. Tuh Cirina pas tuh Cirina. Cirina udah benar-benar kayak belajar Cirina. Kok gue nggak pas ya Cirina? Bu Meli juga pas tuh. Ci Acin pas. Kok gue Udah nggak pas jadi Cirina mahasiswa dia. goyang-goyang? Oke. Bu Kim, nanti Bu Yola sama Bu Jenny udah masuk. Silakan Ibu-ibu sekali lagi tadi hasil juri itu saya juga sampai sekarang tidak tahu. Jadi hasil yang dari Ibu Yola dengan Ibu Jenny, saya benar-benar nggak ngerti siapa pemenangnya. Ibu Yola pun nggak ngasih tahu saya sampai hari ini. Cuma saya bilang Bu Yola sama Bu Jenny, tolong jangan sampai coba titip pesan juara satunya jangan sampai ada yang bentrok meski gitu deh. Oke, aduh Bu Jenny sekolah ya hari ini sama Bu Yola di Gorwomen ya. Datang nih rektornya. Aduh, rektornya udah pada datang. Rektornya datang. Mantap. Oke, aku Ya. serahkan semuanya ke Ibu Juri. Ayo silakan Ibu Juri. Siapa yang bicara nih? Bu Yola. Bu Yola, tuh, silakan. Pas saya nggak nongol Bu Ina, Bu Kim. Nongol tadi. Nongol itu. Oh, di hanya Bu Jen pikirnya. Oke. Aduh, so sweet. Shalom, ibu-ibu. Shalom. Halo Bu Yola. Kuliah mata pelajaran pertama ya. Para pemenang-pemenangnya. Jadi ibu-ibu ini sebelumnya mau selamat dulu nih buat para ibu-ibu ya. Karena memang semua kita sampai bingung loh. Itu juri kita Bu Jen sama Anggun C. Sasmi sempat itu cukup ya Bu Jen ya. Pemenangnya semua ibu-ibu. Nah, kita mau mulai dari chopstick dulu ya Bu Ina ya. Ya. Kalau dari chopstick sih udah kelihatan ya, pasti Ibu Nela sering sekali makan bakmi. Luar biasa. Tangan dong, Bu Nela. Terima kasih. Terus yang kedua, juara puisi. Juara puisi itu semua penghayatannya dapat, walaupun dari kita punya penilaian yang kita kasih ke Bu Ina, penilaiannya maksudnya yang kita nilai, kata Bu Ina, kasih puisi, tapi spontan dikasih tahu mau lomba puisi, ekspresinya, penghayatannya, gesturnya, gerakannya, semua dapat. Sampai bingung kita ya Bu Jen ya. Nah, juara di puisi ada 2. Yang pertama Ibu, saya ambil map saya dulu ya. Bu Zuli. Bu Zuli, kamu
Hore. Terima kasih Ibu Yola. Dan yang kedua Fenty. Wah, hore. Fanti. Iya, Fanti. Maaf, maklum ini dari Paris ke sini begini deh. Nah, yang fashion show, Ibu Jan mungkin, Bu Jan ayolah, fashion show. Apa tadi ya catatannya lupa. Show Bu. Oh, fashion show tuh yang kemarin pakai baju, yang nari bukan? Iya, yang pakai baju-bajunya. Oh ya. Ya contekan dulu ya, ada di HP nih. Contekan. Iya, fashion show juara 1, juara 2 dulu deh ya. Juara 2 itu Ibu Juli. Orangnya nggak nongol. Julinya nggak ada nih. Oh nggak ada. Kita kadonya bagi-bagi ya sama Bu Jenny, sama Ibu Juli. Oh gitu. Ya udah, nanti aku ambil hadiahnya. Terus juara 1 tepuk tangan Ibu Ino. Komandan kita. Bukan dong. Juara 1 fashion show. Ibu Lina. Lupa Lin, kadonya dibuka, dikirim ke masing-masing rumahnya. Tuh pakai Lina. Kasih. Makasih Bu Jenny. Bu Juri. Ibu Juri tadi ada lagi itu loh, perlombaan yang tadi itu Ibu Juri ada, kita mau kasih appreciate buat jeng bawa acara yang luar biasa. Ya, Bu, kita mau jeng. Ayo silakan Bu Yola atau Bu Jenny buat membawa acaranya tuh. Iya, mau kasih tahu nih. Apresiasi buat the best kreatif host. Iya. Ibu-ibu udah tahu dong siapa ya? Tahu. Tante Micin. Kalau kasih out ya sampai kepang-kepang kayak Putri Bali. Luar biasa. Nah, ya, jadi kepo. apresiasinya ke Bu Kim, kreatif host. Tepuk tangan sekali lagi ya. Thank you. Ya, thank you Ibu Yola dan Bu Jenny yang udah bantuin kita di Kormomen dalam memberikan penilaian. Saya benar-benar nggak tahu, hasilnya juga baru tadi. Ibu Yola aja baru ini ngomong tadi, saya cuma bilang Bu Yola jangan lupa hari ini ada pengumuman, kalau bisa ininya yang tepat juara-juara. Oke, jadi saya pun nggak tahu hasilnya ini semua dari Ibu Yola dengan Ibu Jenny. Ibu Jenny Ya, UK sini loh kan, temennya Anggun Hasmi, Simon itu. Biasa kan? Kenapa? Suka juri di luar, Ibu Jen susah loh. Dipanggilnya nih juri 1. Oh. Ada kerjaan. Ada kerjaan mungkin. Oke. Thank you ya Bu Yola sama Bu Jenny ya buat supportnya di Kor Rebo. Thank you banget. Besok-besok join lagi ya. Oh iya dong, dengan senang hati. Ya. Nanti ibu-ibu kadonya akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Oke? Selamat. Oke, makasih. Makasih Bu Jenny, makasih Bu Yola. Terima kasih Bu Yola, terima kasih. Terima kasih. Pengen ikutan jadi murid ya kita ya. Ini keren ini. Ini pasti nih. Bu Yola sama Bu Jenny jadi rektor. Udah siap ini, wasit ngajar nih. Mungkin ada yang mau di short, di videoin buat Ibu Yola dan Bu Jenny? Perlu lagi atau gimana Bu Kim?
Enggak. Nggak Udah. perlu, udah cukup tadi. Ya. Oke, kalau begitu. Oke. Jadi kita sekarang di kick out atau kita keluar sendiri? Gloria. Ikut Juri kelas kasihan aja, bener Bu. ya. Ikut kelas. Juri kasihan bener ya. Iya, katanya. Oke. Ada tanya nggak ibu-ibu ke ibu juri? Gimana gitu penilaiannya? Kenapa bisa ibu? Jangan tanya. Jangan tanya, juri itu nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh diganggu gugat. Mutlak keputusan juri mutlak. Itu Ai juga udah pakai kebaya, udah manggil salon loh. Kok Ai nggak di juara ya, kagak ada. Ai udah manggil Bu Ina kayak Bu Sulit. Menggema. Aduh, Bu Yola. Saya langsung, ini pahlawan dari mana nih? Aduh. Haleluya. Ai itu yang menang juga tuh, udah manggil salon itu, Monde. Aduh. Nggak menang ya, Ai. Nanti berarti Bu Ina bikin lomba konde ya. 17-an depan bikin lomba konde. Oh. Bu Yola kan dia kan belum kor. Kalau enggak kapan-kapan nanti sama Bu Jenny kornya di sini ya. Amin. Haleluya ya Allah. Luar biasa. Akhirnya diundang juga itu dimasuk di situ. Udah tunggu ini tahu. Duduk siswa begini loh. Bu Ina ini dekat. Oke. Lanjut Bu Ina. Oke. Lanjut ya. Thank you. Thank you. Makasih. Thank you. Bye. Oke, Ibu, kita mau pindah ke ruang sebelah lagi. Bu Kim atau enak begini? Oke. Siaran ulang, Kim. Siaran Bu Ina ulang, Bu Kim. ketuanya tuh. Dosennya di depan. Iya. Ibu Kim mau siaran ulang lagi tadi. Itu bagaimana ini? Ah, gue jadi malu, Kim. Gak usah malu, Cisuli. Ibu, itu nilainya perlombaannya semua di benar-benar mereka yang nilai ya, bukan. Jadi dari kita sedikit pun nggak ada yang ambil. Maka itu saya aja pun nggak menang. Kim aja tuh kagak. Jadi benar-benar Ibu Yola sama Ibu Jenny yang menilai semuanya, sampai semuanya deh ya. Gitu loh. Jadi saya pun, Ibu Kim pun memang pilihan mereka. Kalau bukan dari kita atau kita nggak ada sama sekali. Tadi itu jadi nggak ada excuse dari kita, jadi benar-benar hasil mereka, juri mereka yang menilai seperti itu. Oke, Ibu, mari kita mau tutup, udah jam 1 kurang, kita mau berdoa, nanti kita minta tolong Ibu Eliana buat Kita nggak absen ya, Bu? Oh ya, absen Bu Kim ya. Lupa. Semua absen ya Ibu-ibu. Sudah Ibu semua? Sudah. Oke. Udah. Ya kita mau bersama-sama. Ini juga waktu sudah terlalu cukup mepet, jam 1. Ibu nanti hadiahnya ya mungkin tidak berarti bagi Ibu,
Ya, tapi kita berusaha sebisa yang kita mampu gitu loh ya. Terima kasih, kira-kiranya hadiahnya ini boleh diterima dengan sukacita pastinya, dengan senang hati ya. Kita mau tutup dalam doa, nanti Ibu Eliana mau berdoa buat teman-teman kita di core ini ya. Di core ini Ibu Eliana mau berdoa buat kita semua, nanti Ibu Suliana yang tutup kita di dalam doa ya. Bu Suliana pasti tutup kita di dalam doa bersama dengan bangsa dan negara. Bu, Jelly, doain Jelly lagi kurang sehat. Oke. Ya, Jelly juga. Ya. Siap. Oh, maksudnya Bu Eliana nggak bisa doain dulu ya hari ini ya? Dia kurang sehat? Kita doa. Oh ya, Ibu ada yang perlu doa maksudnya kayak Ibu Eliana lagi kurang sehat, apakah ada ibu-ibu yang merasa kurang sehat mau didoakan? Ada? Atau saudara atau siapapun bisa tulis nanti di kolom chat, nanti kita mau berdoa dulu Ibu Eliana, nanti Ibu Suliana yang akan tutup doa bersama dengan doain Ibu Eliana. Ya. Mari kita bersatu hati, mari Bu Eliana bersatu hati kita bersemua dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bila siang hari ini ya Tuhan, kami dapat hadir di Korabo ya Tuhan Yesus. Kami tahu ini semua karena kasih anugerah-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyatukan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat hadir di Kor ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Korabo ya Tuhan. Kau berkati ketua Kor kami, Ibu Ine. Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Jadikan dia pemimpin kami yang senantiasa menaungi kami ya Tuhan, menjadi teladan buat kami ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Tambah-tambahkan rahmat yang daripadamu ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap pengajaran, penyampaian kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya isi hati-Mu saja yang disampaikannya ya Tuhan, sehingga semua itu boleh menuntun kami, membawa kami semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan rumah tangganya, Kau berkati usaha pekerjaan yang dilakukan oleh keluarganya, oleh suami dan anak-anaknya. Segala sesuatunya Kau yang menjadikannya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Ya Bapak, Kau berkati setiap anggota KOR yang ada. Kau berkati ya Tuhan, si Suli ya Tuhan. Kau berkati Bu Budi, Fenty ya Tuhan Yesus, Yucu, Linatan, Dewi ya Tuhan Yesus, Evi ya Tuhan, Cimeli ya Tuhan Yesus, Ibu Ci Bernadette ya Tuhan, Ibu Nela ya Tuhan Yesus, Kim ya Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Tuhan, Lady ya Tuhan, setiap anggota KOR yang ada di Korabo ya Tuhan. Kau berkati apa yang menjadi pergumulan di dalam setiap keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Suami-suami mereka ya Tuhan menjadi imam di dalam rumah tangga mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, suami lakukan ya Tuhan. Kau yang menjadikannya berhasil dan beruntung. Senantiasa ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati anak-anak mereka ya Tuhan. Di masa ya Tuhan studi mereka ya Tuhan. Di masa kuliah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang menambahkan hikmat, kecerdasan, kepandaian yang daripadamu ya Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak mereka yang sedang bekerja, usaha. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat. Tuhan Yesus yang membukakan jalan, menyingkapkan segala sesuatu yang terbaik atas pekerjaan mereka ya Tuhan. Bawa ya Tuhan keluarga demi keluarga ini ya Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami ya Tuhan menaruh pengharapan kepadamu ya Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga ini ya Tuhan, kami bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang kami sembah. Allah pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu ya Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Bahkan memasuki akhir tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami dapat melewatinya ya Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih untuk kebersamaan kami pada siang hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing firman Tuhan tentang karakter. Biar setiap kami mempunyai karakter ilahi. Karakter Kristus yang ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai mami, sebagai anak Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala kami, Ibu Ina Tuhan. Berkati dia senantiasa, suami, kedua anaknya, dan keluarganya Tuhan. Oh Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa kepadanya. Bapak, kami mengucap syukur juga buat teman-teman kami yang hadir. Kami percaya Tuhan, biar kami tetap unity Tuhan. Di Korebo ini Tuhan. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan tak lupa juga kami melepaskan shalom untuk Indonesia. Shalom untuk negeri kami. Indonesia sehat. Indonesia sembuh. Indonesia dipulihkan. Indonesia kuat. Indonesia tangguh. Indonesia bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada ibu-ibu dan juga memberikan ibu-ibu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang bersyukur dan percaya katakan kami berdoa buat siang hari ini Tuhan. Kami membawa Ibu Eliana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau Ibu Eliana beberapa hari ini mengalami pusing, sakit, Tuhan kami tahu Tuhan Engkaulah Allah kami, Engkaulah dokter dari segala dokter Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan buat Ibu Eliana. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu berlaku buat Bu Eliana Tuhan. Pulihkan, disehatkan kembali Bapak. Hari ke depan sehat Tuhan. Tidak mengalami pusing-pusing lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa Allah menyertai melingkupi hidup Ibu Eliana Bapak. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Ibu Eliana sehat kembali. Hanya di dalam nama kami ucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Thank you. Foto ya? Foto ya. Foto. Ya, bajunya biar kelihatan. Oh, bajunya harus kelihatan ya. Aduh, harus Ini ya. Hah, gini. Ya. Bajunya kelihatan. Yang Ini penting bajunya muka nggak perlu ya Kim. Yang penting baju. Baju aja Kim ya, Indonesia. Bajunya Dewi. Ini bajunya saya tarik-tarik terus loh Kim biar nggak sesek. Ayo kegedean Ci. Ayo 1, 2. Ayo bergaya apa ya ibu-ibu? Gaya apa ya? Merdeka. 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 1, 2. Merdeka ya. Merdeka. 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 Udah belum? 1, 2 terakhir. Oh kayak Bu Ina tadi tuh gitu. Merdeka. Yang terakhir kayak apa? Oh, kimchi. Thank you. Thank you semuanya. Teman-teman yang menang. Semangat terus yang menang. Dadah. Ya, God bless semuanya. Bye.